Bait Al-Quran itu ada replika mushaf Al-Quran yang pertama kali yang ditulis pertama, yang belum ada tanda bacanya, belum ada titiknya. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran pertama ditulis itu masih berupa batang-batang tulisan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaru, jumpa lagi dengan saya Azimatin Iwa. Inilah podcast Mansaru. Terus belajar, teruskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Baik Sobat Mansaro, pada kesempatan kali ini podcast Mansaro telah berhasil mendatangkan koordinator bidang Bait Al-Quran dan juga dokumentasi, yakni Ibu Liza Mahzumah, yakni dari Bait Al-Quran TMII dan Mushaf. Nama lembaganya yang mengelola Bait Al-Quran itu Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran yang biasa disingkat dengan LPMQ. Wah, kira-kira seperti apa sih? Apa itu Bait Al-Quran? Assalamualaikum Neng Liza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Neng Liza sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Neng Liza ini merupakan salah satu alumni dari Mansatu Bojonegoro. Ya, tahun berapa nih? Tahun 88. Tahun lulus tahun 88 ya. Dari Mansatu Bojonegoro. Dari Mansatu Bojonegoro. Oh, saya penasaran kesannya bagaimana Neng waktu baru pertama kali masuk ke dari dulu waktu zaman tahun 1988 terus sekarang tahun 2022. Alhamdulillah. Saya lihat cukup membanggakan ya, bersyukur alhamdulillah luar biasa kemajuan Mansaro. Yang dulu belum ada Man 1, hanya Man Bojonegoro gitu aja. Itu saya kesini namanya udah berubah, sempat berubah Mansabo, kemudian sekarang terakhir berubah menjadi Mansaro. Luar biasa, perkembangannya sangat bagus, sangat membanggakan. Saya sebagai alumni luar biasa, senang sekali. Boleh diceritain dong, Neng, awal dulu bagaimana ceritanya? Kok dulu kan dari Bojonegoro, aslinya Bojonegoro dari Bojonegoro, dari Murno. Awal dulu dari Murno, terus kemudian kok bisa hijrah ke Jakarta, terus mengelola di Bait Al-Quran ini bagaimana ceritanya? Baik, alhamdulillah, terima kasih kesempatannya. Saya asli dari Desa Kalisari, Kecamatan Borno, Kabupaten Bojonegoro. Ya, waktu itu saya sekolah melanjut MTSN Babat, kemudian melanjutkan di Man Bojonegoro. Nah, selesai dari Man Bojonegoro, saya dulu di Man Bojonegoro jurusan A3, biologi A3 ya. Biologi. Dulu, saya di jurusan biologi. Kemudian saat itu saya ingin melanjutkan ke waktu itu ada PMDK ya. Saya termasuk didaftarkan untuk PMDK. Waktu itu kalau nggak salah selama sekolah di Man 1 ini selama 6 semester itu saya dapat ranking kalau nggak 1-2 gitu ya. Alhamdulillah. Saya sebenarnya nggak pintar, cuman hanya saya rajin belajar. Terus saya ingin sekali waktu itu lulus Man itu pengen ke IPB atau Unbrawijaya, Unbrau. Tapi belum terrealisasi. Kemudian kemana nih? Saya melanjutkan ke Institut Ilmu Al-Quran Jakarta atau IIKI. Ya, yang saat itu memang syaratnya selama kuliah harus menghafal Al-Quran 30 juz. Syaratnya menjadi lulus dari IIKI itu harus hafal Al-Quran 30 juz. Saya yang tadinya di Man itu banyak menghafal huruf-huruf Latin, kalimat-kalimat Latin di biologi, dan sempat bukunya pun saya bawa ke sana. Saking begitu cintanya saya dengan Man dan biologinya gitu. Saya ingin melanjutkan terkait dengan biologi, tapi Allah berkehendak lain dan alhamdulillah saya bisa melanjutkan di Institut Ilmu Al-Quran. Kemudian saat itu harus menghafalkan Al-Quran 30 juz. Selesai dari IIKI, saya diberi kesempatan untuk mengabdi juga di kampus. Kemudian tahun 2003 saya diberi kesempatan untuk bisa mendaftar di PNS Kementerian Agama. Saat itu rekrutnya adalah untuk pentasih mushaf Al-Quran. Saya dari alumni IIKI, kemudian daftar, alhamdulillah lulus dari tahun 2003. Kemudian tugas saya pertama itu ditugaskan di Balai Diklat Keagamaan Jakarta, Kementerian Agama. Kemudian tahun 2007 lembaga pentasihan
atau dalam hal ini namanya Lajnah Pentasian Mushaf Al-Quran, itu berdiri menjadi satker. Saya diminta pindah ke Lajnah Pentasian Mushaf Al-Quran ini. Oke, baik, saya akan bercerita sedikit tentang Lajnah Pentasian Mushaf Al-Quran yang kebetulan saya alhamdulillah bisa bertugas di sana. LPMQ atau singkatan dari Lajnah Pentasian Mushaf Al-Quran, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, ini mempunyai tugas dan fungsi dibagi menjadi 3 bidang. Bidang 1 yaitu bidang pentasihan Mushaf Al-Quran, yang tugasnya adalah mengoreksi atau mentasih seluruh Mushaf Al-Quran yang akan diterbitkan di Indonesia. Itu naskah masternya oleh penerbit harus diserahkan ke kita, ke Lajnah Pentasian Mushaf Al-Quran untuk dikoreksi. Yang timnya adalah semua hafal Al-Quran 30 juz. Nah, yang dikoreksi banyak sekali, mulai dari hurufnya, tanda bacanya, titiknya, jumlah ayatnya, nomor ayatnya, halamannya, tanda ain rukuknya, nama surah, segala macam yang ada di Al-Quran itu kita koreksi. Kalau kita yakin bahwa tidak ada lagi temuan atau kesalahan yang ada di naskah tersebut, kemudian kita keluarkan surat tanda tasbih, yaitu sebagai legalitas dari Kementerian Agama, dalam hal ini LPMQ, bahwa Al-Quran itu sudah bisa dicetak dan diedarkan. Jadi di setiap Al-Quran, baik di halaman awal, kadang di halaman akhir, itu ada satu lembar yang judulnya atau namanya tanda tasbih. Di situ tertulis juga tim pentasih. Itu. Seperti itu. Ya, kemudian tugas dan fungsi LPMQ yang kedua berada di bidang pengkajian dan pengembangan Al-Quran. Di sini bidang pengkajian ini menyusun buku-buku tafsir. Ada tafsir tahlili, tafsir yang 30 juz, kemudian tafsir wajiz, tafsir ringkas, kemudian ada tafsir kauniyah, ayat-ayat kauniyah, tafsir tematik, juga menyusun buku Al-Quran untuk tunanetra. Al-Quran Braille 30 juz, Al-Quran Braille dan terjemahnya 30 juz untuk tunanetra. Kemudian juga sedang menyusun Al-Quran untuk tunarungu. Untuk tunarungu, Al-Quran isyarat untuk tunarungu. Kami juga ada Quran Kemenak by Android dan iOS. Jadi kalau nanti di Androidnya bisa diinstal ya dari Play Store Quran Kemenak. Itu. Kemudian bidang tugas dan fungsi dari LPMQ yang 3 itu ada di bidang bait Al-Quran dan dokumentasi. Di sini amanahnya untuk ke bidang 3 yaitu mengelola museum. Ini satu-satunya museum yang dikelola oleh Kementerian Agama. Dalam hal ini diamanahkan untuk di Lajnah Pentasian Mushaf Al-Quran yang dikelola di bidang bait Al-Quran dan dokumentasi. Saya sebut bait Al-Quran adalah museumnya, dokumentasi ini ada perpustakaannya. Itu juga ada pusat dokumentasi Mushaf Al-Quran. Itu. Nah, apa itu BKMI atau Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal, biasa disebut dengan BKMI. Ini kantornya atau gedungnya ada di Taman Mini Indonesia Indah, di pintu utama, di samping pintu utama. Nah, untuk teman-teman mungkin nanti kita ada kesempatan gitu, Neng, untuk datang ke Jakarta, ke TMI, ke Bait Al-Quran. Itu mungkin adakah pelajaran apa yang bisa kita dapat dari situ selain kita melihat di sana, melihat tadi seperti yang Neng jelaskan bahwa ada Al-Quran yang paling besar di Indonesia, terus kemudian terkecil dan lain sebagainya. Manfaat apa lagi yang bisa kita dapatkan di situ? Baik, di Bait Al-Quran itu ada replika Mushaf Al-Quran yang pertama kali, yang ditulis pertama, yang belum ada tanda bacanya, belum ada titiknya. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran pertama ditulis itu masih berupa batang-batang tulisan saja, belum ada tanda-tanda bacanya. Kemudian di sana kita bisa melihat juga alur cerita dari proses penyalinan Mushaf Al-Quran dari masa sahabat sampai pada saat ini seperti apa. Kemudian di sana juga ada Al-Quran terunik atau terindah ya. Ada Mushaf Al-Quran Jakarta yang di situ iluminasinya menggambarkan kota Jakarta, ada Monas misalnya. Kemudian ada Mushaf Al-Quran Istiqlal tadi itu iluminasinya setiap juznya adalah bingkainya itu beda. Yang terinspirasi dari 27 provinsi saat itu. Yang dari batik tadi atau yang bingkai iluminasi atau hiasan bingkai, hiasan pinggir dari Mushaf Al-Quran itu yang beda-beda. Ada Mushaf Sundawi, ada Mushaf dari Kalimantan, gitu.
berarti kita juga bisa tulisan tangan. Iya. Berarti berbagai macam, kita bisa melihat berbagai macam Al-Qur'an di sana. Iya. Kalau untuk yang tadi, untuk Al-Qur'an yang untuk tunarungu dan ini Iya. juga apakah bisa diakses di sana? Bisa. Bisa. Jadi Al-Qur'an untuk Braille itu satu jusnya itu bisa segini. 30 juz itu 45 kilo. 30 jilid. Dan harganya kalau dijual di luar, kalau di luar kita beli bisa hampir 2 juta. Kalau kita yang untuk awas 50.000 udah dapat ya. Iya. 30 juz dan bisa kita bawa kemana-mana. Berarti sungguh istimewa. Maksudnya di sana juga berbagai macam. Kalau pengen dari Sobat Mansaro sendiri, kalau pengen melihat berbagai macam langsung. Al-Qur'an Ya. itu bagaimana yang ada di seluruh Indonesia, Ya. bisa dilihat di Bait Al-Qur'an. Ya. Oke nih Liza, boleh tahu dong sebenarnya untuk jauh-jauh nih dari Jakarta datang ke Bojonegoro, sebenarnya selain tadi nostalgia, bisa dikatakan nostalgia Neng ya, untuk datang ke Mansatu Bojonegoro, sebenarnya tujuan utamanya itu apa sih Neng? Iya, baik. Dari Bait Al-Qur'an dan Museum Istiqlal itu mempunyai satu program, beberapa program ya, diantaranya adalah Museum Goes to School. Museum Goes to School. Nah, tahun ini baru berjalan dan saya sebagai alumni Mansaro tentunya inget dong kak saya yang punya kegiatan, punya program Museum Goes to School, langsung ingat sekolah. Saya kontak Pak Kepala Sekolah, Pak Saifuddin. Gimana nih, saya mau berkunjung ke Mansaro, alma mater kita. Oh silahkan. Nah, Museum Goes to School ini di antara tujuannya adalah untuk mengenalkan khazanah Al-Qur'an dan kebudayaan Islam kepada seluruh siswa dan juga guru. Ya. Dan museum hadir di sekolah itu untuk mengenalkan juga sejarah. Di museum itu kan identik dengan peninggalan sejarah ya. Kita tahu bahwa sebagaimana disampaikan oleh Presiden Soekarno, presiden pertama kita, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarah. Nah, siswa-siswi kita ini adalah calon pemimpin, gitu kan? Calon pemimpin tentunya haruslah tahu tentang sejarah. Nah, dalam hal ini kami dari Bait Al-Qur'an dan Museum Istiqlal adalah terkait dengan sejarah Al-Qur'an, kemudian sejarah peradaban Islam di Indonesia. Begitu kira-kira di antara tujuan kami mengadakan kegiatan Museum Goes to School, sekaligus memperkenalkan atau sosialisasi tentang Bait Al-Qur'an dan Museum Istiqlal, khususnya kepada alma mater kami di Mansaro. Begitu, Mbak. Terakhir nih, Neng, pesan dan kesan untuk teman-teman alumni dan juga teman-teman dari Sobat Mansaro sendiri yang mungkin masih menempuh pendidikan di sini. Monggo, Ustazah. Baik, alhamdulillah, tetap semangat untuk belajar, gitu kan? Kita pertahankan apa istilahnya, visi dan misi dari Mansaro ini untuk tetap bisa menjadi pelajar yang sukses, yang nantinya kita akan menjadi orang yang sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Tetap pegang itu, pedoman kita adalah Al-Qur'an dan hadis. Itu dimanapun kita bertugas tetap pegang itu Al-Qur'an dan hadis sebagai jalan petunjuk kita menuju kebahagiaan, kesuksesan lahir batin dunia akhirat. Tetap fokus dan serius gitu ya untuk mempelajari dua hal itu. Tetap amalkan Al-Qur'an dan juga hadis untuk pegangan hidup juga. Ya. Seperti itu. Terima kasih Neng Liza untuk kehadirannya di Sama-sama. podcast Mansaro. Semoga kita bisa datang lagi ke podcast Insyaallah, Mansaro insyaallah. dengan program-program yang lainnya. Kami tunggu untuk kehadirannya di Mansatu Bojonegoro. Terima kasih, Mbak. Iya. Mbak. Baik Sobat Mansaro, demikianlah akhir perbincangan saya dengan Neng Liza. Saya Azimatul Imah, inilah podcast Mansaro. Terus belajar, ceraskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.